Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, kita diberikan kehidupan yang baru, boleh menikmati udara yang segar, dan bisa menikmati hari ini bersama pimpinan-pimpinan Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada Allah Tritunggal di tempat yang Maha Kudus dan yang Maha Tinggi. Biarlah pada hari ini, apapun yang sedang kita rasakan, kita hadapi, baik itu problem, kesesakan, dan kesukaran, bila kita letakkan di bawah kaki Tuhan, kita beribadah, berbakti kepada Dia. Kita memuji, memuliakan namanya yang kudus, kita memanjatkan pokok-pokok doa, dan terutama mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar. Dimanapun saudara berada saat ini, dan khususnya untuk saudara-saudara yang terbaring lemah karena sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kiranya saudara dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan menjamah saudara apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, baik jasmani maupun rohani, diberikan kesembuhan, diberikan sukacita, diberikan pengharapan baru, bahkan iman yang teguh di dalam menghadapi semuanya itu. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah yang sederhana pada pagi hari ini. Kita lakukan dengan penuh hormat, tertib, dan sukacita. Kita menghadap Tuhan. Dimanapun saudara berada, selama siaran ini masih bisa saudara tangkap, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebelum ibadah online ini dimulai, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mohon hikmat, bimbingan, dan pimpinan serta penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk bisa melakukan ibadah online pada pagi hari ini dengan hormat, tertib, dan sukacita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita awali dengan membuka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Mari kita memasuki ibadah dengan mengingat bahwa Kristus adalah pencipta, pemelihara, dan kepala gereja. Ibadah ini bukan berpusat pada kebutuhan atau keinginan manusia, melainkan pada kemuliaan Kristus yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita naikkan pujian suci, suci, suci. Biarlah kita mengingat bahwa kita menghadap kepribadi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita memuji, memuliakan namanya. Suci, suci, suci.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini boleh menjalankan ibadah online. Sementara di banyak tempat di berbagai belahan bumi, kekristenan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mari kita nikmati masa-masa indah saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Kita nikmati, memuji, memuliakan namanya yang kudus itu. Dan biarlah waktu yang sangat teduh ini membuat kita menghadap ke tahta Bapa dengan menaikkan doa-doa, pujian, sembah, dan syukur, agar kita diberikan kelegaan, agar kita diberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Mari kita naikkan pujian indahnya saat yang teduh, menghadap tahta Bapa. Kita naikkan doa kepada Dia.
agar kita diberikan kelegaan, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Indahnya saat yang teduh.
Mari kita berdoa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara segar, untuk menikmati hidup yang baru, untuk mengingat betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas makanan, minuman, berkat keuangan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan atas segala kebutuhan kami, dan juga perlindungan Tuhan atas segala sesuatu yang bisa mengancam kehidupan kami. Terlebih khusus kami mengucap syukur atas iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang Kau anugerahkan kepada kami, di mana kami terus diingatkan akan pengorbanan di kayu salib untuk kami yang berdosa. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami sadar pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa melanggar kekudusan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Semuanya terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami boleh beribadah sampai selesai dan menerima berkat-Mu. Di atas semuanya itu kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang diubahkan, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Bapa di surga, jika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, kami berdoa kiranya firman-Mu yang sudah dipersiapkan, Roh Kudus memimpin hamba-Mu, baik dalam perkataan, penyampaian, maupun maksud dan kehendak-Mu yang akan Kau nyatakan pada jemaat-Mu. Kami sadar ya Tuhan, di mana Injil, firman Tuhan diberitakan, iblis, setan berserta dengan koron-koronnya pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon kemurahan-Mu supaya menguatkan kami sekalian di dalam mendengar pemberitaan firman. Berkati sedemikian rupa sehingga semuanya diubahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan karakter kami, hidup kami, dan kami menyadari untuk apa kami hidup di dunia ini, yaitu untuk memuliakan-Mu dan menikmati setiap anugerah-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, berikanlah kami kesegaran dan apapun yang kami butuhkan supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh tumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu sendiri. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami naikkan, yang sudah kami persiapkan. Bila Tuhan Kau memberkati, berikanlah kami hati yang terbuka, motivasi yang benar di dalam memberi, dan Tuhan berkati tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah dipakai bagi kemuliaan dan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan
di muka bumi ini. Para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, dosen, mahasiswa teologi yang memberitakan firman-Mu. Berkati sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu berbuah, membawa jiwa-jiwa makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan jiwa-jiwa baru boleh disegarkan, boleh mengikut Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan. Baik itu dampak dari peperangan, ataupun bencana alam, atau bahkan hal yang sangat mengerikan, yaitu kondisi korupsi yang begitu luar biasa buruknya di negara kami. Bapak, kami mohon kemurahan, kiranya dengan cara-Mu sendiri Engkau pertobatkan. Bangsa ini membutuhkan pertobatan secara total. Kiranya Engkau berkati para pemimpin kami. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan, supaya mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagaimana bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami terus titipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk persatuan, kedamaian, kesejahteraan, kesentosaan, berkat-berkat tercurah bagi bangsa dan negara kami. Roh Kudus memberkati dan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan pemerintahan yang terkecil dan secara khusus. Jika ada anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh menjadi lilin-lilin terang, menjadi contoh yang baik bagaimana bekerja dengan takut akan Tuhan. Sungguh kami serahkan kondisi korupsi yang begitu bobrok di negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu sendiri, hukum-Mu sendiri yang berlangsung, yang berjalan atas kerusakan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Jangan biarkan ya Tuhan, para pemimpin kami menjalankan pemerintahan dengan kemunafikan yang luar biasa. Di satu sisi seolah-olah takut akan Tuhan, tapi dalam prakteknya mereka tetap menjalankan korupsi dan mengeksploitasi sedemikian rupa dengan keserakahan. Bapa, kiranya Kau berkenan mengasihi bangsa dan negara kami, memberikan hikmat di dalam mengambil setiap keputusan, supaya setiap keputusan yang diambil berguna bagi rakyat. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk STT Seminari dimanapun berada, yang pada saat ini mengalami krisis, mengalami problem, apapun yang mereka hadapi. Bapa, kami datang bersumber berkat. Biarlah Kau berikan hikmat pada para pemimpin, para rektor, akademisi, para dosen, sedemikian rupa sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang mereka hadapi. Engkau yang memenuhi kebutuhan mereka. Juga untuk para mahasiswa, di mana mereka sekarang sedang sibuk menyelesaikan studinya, skripsi, tesis, disertasi. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Roh Kudus mencurahkan hikmat dan apapun yang mereka butuhkan sehingga mereka boleh selesai studinya dengan tepat waktu. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun sakit mereka, baik jasmani maupun rohani, kiranya di dalam nama Yesus mereka diberikan kasih karunia, kesembuhan,
bahkan diberikan iman yang makin teguh menghadapi segala sesuatu yang mereka hadapi. Berkatilah juga untuk keluarga besar yang merawat dengan penuh setia bersandar kepadamu. Berkatilah kebutuhan mereka di dalam pengobatan, dalam keuangan. Demikian juga untuk jemaatmu yang saat ini mengalami krisis ekonomi. Bahkan yang mengalami bangkrut habis-habisan, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kiranya Kau berkenan menolong mereka, membangkitkan mereka, ekonomi mereka. Dan Kau pakai kami yang berkelebihan untuk menolong mereka, untuk menyalurkan berkat-Mu. Dan anugerahkanlah mereka iman yang teguh, iman yang menyelamatkan di tengah kondisi krisis yang mereka hadapi. Demikian juga jemaat-Mu yang mengalami krisis iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan. Karena begitu beratnya tekanan hidup yang mereka hadapi. Bapak, kiranya Kau berkenan menolong mereka. Roh Kudus menganugerahkan iman yang menyelamatkan kepada mereka. Dan pakai kami untuk melayani mereka, untuk menguatkan mereka, untuk mendoakan mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di pedesaan dan pedalaman. Di dalam pergumulan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kondisi keluarga mereka, kiranya Tuhan menjamah mereka, melawat mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan menjawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan setan menghasut mereka sedemikian rupa sehingga mereka undur dari pelayanan. Rebut mereka dari tangan setan untuk kembali melayani Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Sekolah Teologi Online Surabaya STOSU yang Tuhan izinkan untuk memperlengkapi jemaat awam sampai sekarang. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat untuk perkembangan dari Sekolah Teologi Online Surabaya yang memperlengkapi kaum awam ini. Membawa jiwa-jiwa makin diperlengkapi untuk melayani, makin dekat mengenal Tuhan. Dan mendorong mereka untuk makin giat pelayanan dalam Tuhan. Demikian juga di dalam bersinergi. Bila aku sendiri yang memimpin perkembangan sekolah teologi ini. Kami juga terus berdoa membawa Grace Ministry Church ke dalam tangan, baik itu program pelayanan yang sudah dirancang. Kami mohon kemurahan Roh Kudus untuk terus memimpin perkembangannya. Supaya banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Inilah kerinduan kami. Secara khusus kami membawa dalam doa untuk Bapak Anto di Bali. Di dalam problem ekonomi, masalah keluarga yang mereka hadapi. Bapak biarlah Engkau memberikan kekuatan, keteguhan, dan pertolongan yang dibutuhkan untuk tetap bertahan setia melayani Tuhan. Engkau yang mengetahui kondisi keluarganya, biarlah Tuhan, keluarganya ini makin dikuatkan untuk tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Novi, beserta dengan keluarganya, Ibu Ari, beserta dengan keluarganya, Saudara Putri, Saudara Theo, Saudara Edu beserta keluarganya, Saudara Ella. Bapak kiranya Roh Kudus melawat mereka apapun yang menjadi problem, masalah, kesukaran yang mereka hadapi. Tuhan sendiri yang memberkati kondisi keluarganya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau terus memimpin langkah setiap langkah kami.
Jangan biarkan kami menyimpang, tapi kami terus berjalan selaras dengan firman Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Bila kita selalu mengingat salib Kristus, apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi tantangan hidup kita, kita mengingat betapa besarnya kasih Tuhan. Bukan hanya melalui berkat-berkat, bukan hanya melalui kenyamanan, tapi kita sekalian bisa memandang salib Kristus. Di sana kasih Tuhan yang paling besar dinyatakan. Dan biarlah kita senantiasa bersyukur, memuji, muliakan namanya yang agung itu. Kita naikkan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Kolose 1 ayat 15 sampai 20.
Kita akan belajar firman Tuhan tentang kekristenan antroposentris dan kekristenan theosentris atau Kristusentris. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita perlu ingat di dalam hidup ini, bahwa tujuan hidup diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, bukan manusia. Saat ini kita hidup di zaman ketika banyak orang datang kepada Tuhan, terutama karena apa yang dapat mereka peroleh. Kesembuhan, keberhasilan, pemulihan ekonomi, atau kehidupan yang lebih nyaman. Dan berita-berita ini biasanya paling laris di banyak gereja. Yang paling ditunggu, yang paling nyaman, enak didengar. Tetapi tanpa disadari, fokus kekristenan telah bergeser dari Allah kepada manusia. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak tahu apa yang dia percaya. Percaya asal-asalan. Dan banyak kekristenan yang palsu. Bukan dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan dapat lakukan untuk saya. Lebih kepada memperlakukan Tuhan bukan sebagai Allah yang berdaulat. Bukan sebagai Allah yang berotoritas penuh di dalam hidup ini. Tetapi seperti atau lebih mirip memperlakukannya sebagai jongos. Memperbudak Tuhan. Memperlakukan Allah seperti layaknya jin lampu Aladin. Yang diperintah-perintah untuk memenuhi semua keinginannya. Kerakusannya, ketamaannya, keegoisannya. Bukan lagi jadilah kehendakmu. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi jadilah kehendakku. Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan yang menyimpang pasti akan didukung setan, iblis, dan kroni-kroninya. Supaya makin banyak pendukungnya. Asal terus menyimpang tidak selaras dengan firman Tuhan. Maka setan akan menyediakan apapun yang dimau. Asalkan menyimpang dari firman Tuhan. Dan harganya adalah keselamatan jiwanya. Padahal Alkitab
Padahal Alkitab mengajarkan bahwa pusat iman Kristen bukan manusia, melainkan Kristus sendiri. Artinya manusia baru memahami dirinya ketika dia bisa memandang Allah melalui firman-Nya. Kolose 1 ayat 15-20 ini adalah surat Kolose yang ditulis ketika jemaat mulai dipengaruhi oleh filsafat dan ajaran-ajaran yang meninggikan manusia, meninggikan malaikat, meninggikan pengalaman rohani dan hikmat dunia. Dan ini mulai banyak terjadi di gereja modern. Paulus di sini mengembalikan pusat iman dari semua itu kepada Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kekristenan teosentris itu dimulai dengan Kristus adalah yang tertinggi. Menempatkan Yesus Kristus di tempat yang paling tinggi, prioritas yang paling utama. Dikatakan di sana, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di sana Paulus tidak memulai dengan manusia. Ia tidak berkata kebutuhan manusia, impian manusia, kesuksesan manusia, kenyamanan manusia. Sebagaimana banyaknya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kenyamanan di gereja modern saat ini. Ia memulai dengan pribadi Kristus. Kristus adalah gambar Allah, pencipta, pemilik alam semesta, penopang segala sesuatu. Ditambahkan di sana semua ciptaan ada oleh Dia, melalui Dia, bagi Dia. Saya perhatikan tujuan terakhirnya. Bagi Dia, bukan untuk manusia. Tetapi kekristenan antroposentris yang banyak diajarkan di banyak gereja. Mereka berkata, Tuhan ada untuk memenuhi hidupku. Padahal jelas Alkitab berkata, aku ada untuk kemuliaan Kristus. Saya dikasih Tuhan, kekristenan antroposentris adalah cara memahami dan menjalankan iman Kristen yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Aku. Bukan Allah atau Kristus yang menjadi pusat perhatian. Dan di dalam pandangan antroposentris ini, ukuran keberhasilan iman seringkali ditentukan oleh apa yang diperoleh manusia. Seperti kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kemakmuran, atau kenyamanan hidup. Di sana Tuhan dipandang terutama sebagai pribadi yang memenuhi kebutuhan dan juga keinginan manusia. Dalam hal memuliakan Allah. Meskipun Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi dan memelihara umatnya. Tujuan kehidupan orang percaya bukanlah memuaskan diri sendiri. Melainkan memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Karena itu jika kebutuhan manusia menjadi pusat pemberitaan, pusat ibadah, dan pelayanan, maka fokus Injil telah bergeser dari Kristus kepada manusia. Dan waspada. Ini adalah penyimpangan yang serius. Ciri-ciri kekristenan antroposentris itu berpusat pada kebutuhan dan keinginan manusia. Mengukur berkat Allah terutama dari keberhasilan materi atau kenyamanan hidup, kesuksesan, menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi, ambisi pribadi. Lebih menekankan kebahagiaan manusia daripada kemuliaan Allah. Menghindari tema salib
menghindari tema pertobatan, pengorbanan, dan kekudusan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orientasi seperti ini tidak mencerminkan pusat Injil. Iman Kristen yang sejati adalah teosentris dan kristosentris, yaitu menempatkan Allah dan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Seperti yang ditegaskan di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya Dia. Dan itu adalah kekristenan yang sejati. Kekristenan teosentris itu menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Ayat 18 kita lihat di sana. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Sementara di zaman sekarang sering muncul gereja yang berpusat pada pendetanya, berpusat pada selebriti rohaninya, berpusat pada musiknya, berpusat pada pengalaman yang di-sharingkannya, yang bisa ditambahi, bisa dikurangi, atau disesuaikan dengan pesanan. Yang hanya berpusat pada mujizat-mujizat, bukan pada pemberi mujizatnya. Tapi dengan tegas Alkitab mengatakan gereja bukan milik pendeta. Bukan milik sinode, bukan milik jemaat. Gereja adalah milik Kristus. Maka bertobatlah. Jika saudara mengarahkan jemaat pada diri saudara sendiri, bukan kepada Kristus. Kalau Kristus bukan pusat gereja, maka gereja itu hanya menjadi organisasi sosial. Ayat 18 Rasul Paulus mengatakan, menegaskan, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ini menunjukkan bahwa Kristus memiliki otoritas yang tertinggi atas gereja. Sekali lagi, gereja bukan milik pendeta, bukan milik sinode atau jemaat, melainkan milik Kristus sendiri. Dan sebagai kepala gereja, Kristus yang memimpin, memelihara, menguduskan, dan mengarahkan seluruh kehidupan gereja sesuai dengan kehendaknya. Bukan mengatur-atur Tuhan supaya menuruti kehendak kita. Dan kekristenan yang teosentris atau kristosentris menempatkan Kristus sebagai pusat pemberitaan, pusat ibadah, pusat pelayanan, dan setiap keputusan gereja. Fokus utama gereja bukanlah popularitas, bukan jumlah kesetiaan, bukan jumlah jemaat, numerik, atau kepuasan manusia, siapapun. Melainkan kesetiaan kepada firman Tuhan dan kemuliaan Kristus yang menjadi prioritas di dalam setiap pelayanan dan praktek gereja. Karena itu gereja yang sehat selalu bertanya, apakah Kristus dimuliakan? Apakah setiap keputusan menyenangkan Tuhan? Bukan sekedar apakah manusia merasa puas, apakah jemaat merasa puas, apakah pengurus merasa puas, tetapi apakah Kristus dimuliakan? Dengan menjadikan Kristus sebagai kepala, gereja akan tetap setia kepada Injil dan melaksanakan misinya untuk memuliakan Allah di dunia ini. Kita lihat kekristenan antroposentris. Mereka fokus bagaimana membuat manusia puas. Bagaimana supaya jemaatnya ramai. Supaya jemaatnya tertarik. Dan banyak model gereja yang demikian.
Pesan-pesan demikian yang laris sekarang ini. Karena memang mengenakan telinga. Enak, mudah didengar. Kedengarannya seperti masuk akal. Sementara kekristenan Kristusentris, bagaimana membuat Kristus dimuliakan? Inti ibadah di sana yang Kristusentris adalah pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Sedangkan pujian ingin agar Tuhan mendengar dia, agar dia dipuaskan, agar dia diberikan kelegaan, kepuasan, dan sebagainya. Renungkan, mana yang selaras dengan firman? Mendengar maksud dan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan, atau supaya Tuhan mendengar kita, menuruti kemauan kita. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, jadilah kehendakmu. Tapi ada begitu banyak orang percaya yang memanjatkan, jadilah kehendakmu. Yang aku mau di dalam natur manusia yang berdosa, yang kacau balau ini, di dalam banyak hal. Soalnya seringkali kita berdoa, apa yang kita doakan itu, kita tidak tahu apakah itu akan baik bagi kita atau akan mencelakakan kita. Tapi saat kita mendoakan jadilah kehendakmu, kita tahu bahwa dia Allah yang berdaulat, dia maha kuasa, dia maha tahu bahkan sebelum kita berdoa. Sesuai yang dikasih Tuhan, kekristenan teosentris itu menempatkan Kristus sebagai tujuan keselamatan. Di ayat 19-20 di sana dikatakan, oleh dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Paulus menjelaskan bahwa Allah berkenan diam sepenuhnya di dalam Kristus. Dan melalui darah salibnya, mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Keselamatan untuk memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan membawa seluruh kemuliaan kepada Kristus. Kekristenan yang teosentris atau Kristusentris itu memahami bahwa tujuan akhir keselamatan adalah kemuliaan Allah di dalam Kristus. Dan orang percaya diselamatkan supaya hidup bagi Kristus, mentaati kehendaknya dan memuliakan dia di dalam segala aspek kehidupan ini. Jadi keselamatan bukan berpusat pada kepentingan manusia, melainkan pada karya penebusan Kristus yang menyatakan kasih, kekudusan, keadilan, dan kemuliaan Allah. Mengapa Kristus mati? Jawaban modern, gereja modern seringkali berbunyi, agar hidup kita lebih berbahagia, lebih bahagia, lebih benar. Itu semuanya benar. Tetapi belum lengkap. Kristus mati supaya Allah dipermuliakan. Keadilan Allah dipuaskan. Dosa dihukum. Umat diperdamaikan dengan Allah. Kalau pesan mimbar hanya dipenuhi dengan berkat, 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 maka jemaat, pikiran, hati, dan kehendaknya dipenuhi oleh kecanduan akan berkat, berkat, berkat. Maka saat berkat itu belum datang sesuai keinginannya, bisa jadi mereka murtad. Bisa jadi mereka undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan, dan sebagainya. Sesuai dikasih Tuhan, keselamatan bukan terutama tentang manusia masuk surga. Keselamatan adalah Allah memulihkan kemuliaannya melalui Kristus. Seperti yang R.C. Sproul katakan. Keselamatan berpusat pada kemuliaan Allah. Bukan pada kenyamanan manusia.
Maka bertobatlah saudara sebagai pelayan Tuhan jika menyelewengkan pesan dari Injil. Bahwa keselamatan itu berpusat pada kemuliaan Allah, bukan kenyamanan. Oh, kamu ikut Tuhan akan diberkati. Memang benar, diberkati. Tapi mengarahkan mereka untuk hanya memikirkan berkat dan berkat saja. Itu sesuatu yang menyimpang. Bahaya kekristenan antroposentris, kita lihat ya. Menjadikan manusia sebagai pusat ibadah. Seringkali lagunya dimulai dengan aku, semuanya tentang aku. Itu antroposentris. Lagunya dimulai dengan kebutuhanku, mimpiku. Sementara Kristus hanya menjadi pelengkap. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai impian. Tuhan diperlakukan seperti ATM, seperti konsultan, seperti motivator, penyelesai masalah. Padahal dia adalah raja dari skala raja. Yang ketiga, Injil berubah menjadi motivasi sukses. Injil itu bukan lagi hidupmu. Injil dinyatakan di sana lebih kepada hidupmu akan mudah. Tapi pesan Injil nyata sebenarnya. Pikulah salib dan ikutlah aku. Pesan ini menjadi langka. Yang keempat, kemuliaan Allah menjadi nomor 2. Sekarang ukuran gereja mulai bergeser. Menjadi banyaknya jemaat, besarnya gedung gereja, majunya keuangan gereja. Padahal ukuran sejati dari suatu gereja adalah apakah Kristus dimuliakan, ditinggikan di sana. Soalnya dengan berkedok kerohanian. Padahal persembahan itu diarahkan untuk kepentingan saudara sendiri. Ukuran gereja yang sejati adalah apakah Kristus dimuliakan di sana, ya atau tidak. Saudara jangan berkedok kesalehan mengajak jemaat untuk mengumpulkan jemaat, mengumpulkan persembahan, persepuluhan sebanyak mungkin. Seolah-olah untuk Tuhan, padahal untuk kepentingan sendiri. Maka jika itu sampai terjadi, bertobatlah. Cara pelayanan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Kita lihat ciri-ciri kekristenan kristosentris. Yang pertama, Kristus adalah pusat pemberitaan. Bukan motivasi. Bukan sekedar psikologi. Bukan sekedar entertain atau hiburan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Apakah saudara memberitakan Kristus yang disalibkan di sana? Apakah hanya sekedar berita-berita yang mengenakan telinga? Dan memang gembala upahan, hamba-hamba Tuhan upahan, tidak mempedulikan jemaat, kerohanian jemaat, iman jemaat. Tetapi gembala yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, dia akan sungguh-sungguh menggali firman Tuhan dan menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada jemaat. Apapun berita yang digali di sana. Apakah mengarah kepada pertobatan, apakah mengarahkan kepada penghiburan, pengharapan, teguran, tetap disampaikan. Karena firman Tuhan berkuasa.
Yang kedua, Kristus sebagai pusat ibadah. Semua liturgi harus membawa jemaat untuk melihat Kristus. Saya pernah mempunyai pengalaman pada waktu saya beribadah malam hari. Waktu itu di Kuwait. Para pelayannya, khususnya pemain musik, kelihatan jelas mengarahkan segala pujian, seolah-olah entertain, mengarahkan kepada dirinya sendiri. Show off, pamer skill. Saya ibadah bukan itu. Mengarahkan jemaat kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Pelayanan bukan mencari nama. Kristus adalah pusat pelayanan itu. Soli Deo Gloria. Kristus juga adalah pusat kehidupan. Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bukan pekerjaan, bukan uang, bukan keluarga, bukan pelayanan. Melainkan Kristus. Bagi orang percaya, tanyakan ini setiap hari. Apakah hidupku memuliakan Kristus? Bukan apakah aku merasa diberkati. Enak, lagunya pun enak. Aku diberkati. Semuanya aku. Itu antroposentris. Bagi pelayan Tuhan, jangan membangun pelayanan di atas popularitas. Bangunlah di atas Kristus. Bagi gereja, program bukan hanya segera tujuan. Pertumbuhan bukan hanya tujuan. Kemuliaan Kristus itu adalah tujuan. Tujuan kita, prioritas kita, hanya Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Kalau saudara tidak pernah merasa puas di dalam Yesus, maka dengan hal apapun yang paling berharga di dunia ini, saudara tidak akan pernah puas. Orang percaya yang sejati bukan hidup agar Allah memenuhi semua keinginannya. Orang percaya hidup supaya Kristus dikenal, dimuliakan, ditinggikan. Sebagaimana pengakuan Rasul Paulus. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya gereja masa kini kembali meninggalkan kekristenan yang berpusat pada manusia. Dan kembali pada kekristenan yang berpusat pada Allah melalui Kristus. Sebab hanya Kristus yang layak menjadi pusat iman, pusat ibadah, pusat pelayanan, dan seluruh kehidupan kita. Allah bukanlah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dialah tujuan tertinggi itu sendiri. Dan tujuan utama penebusan adalah penyataan kemuliaan Allah di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak berpusat pada diri sendiri, pada kemauan kami, kehendak kami, pikiran kami. Tapi kami mau menyerahkan semuanya berpusat kepada Kristus, baik hati, pikiran, dan kehendak kami. Bapa, ampunilah kami jika kami seringkali memperalat Engkau supaya menuruti apa yang kami pandang baik, apa yang kami inginkan, apa yang kami mau. Pada pagi hari ini ubahlah sedemikian rupa melalui Roh Kudus-Mu, bahwa hidup kami, prioritas kami dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan.
dan menikmati segala anugerah Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah kami hanya bersandar kepadamu, berharap kepadamu, dan hanya mengandalkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil kita mendengarkan pujian Mari Bersyukur Semua. Sambil kita mengingat firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita jalankan persembahan ini sambil mendengarkan pujian. Mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kekristenan yang sejati bukan berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada Allah di dalam Kristus. Karena itu marilah kita meninggalkan tempat ibadah ini, ibadah online yang sederhana ini, dengan tekad untuk hidup bukan demi kemuliaan diri sendiri, bukan demi kepentingan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan Tuhan. Hiduplah sebagai murid-murid Kristus yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, Kristus sebagai kepala, dan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.
Mari kita akhiri ibadah online ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembahannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Selesai dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman untuk kelas STOS Sekolah Teologi Online Surabaya. Untuk kelas Juli 2026 ini ada 2 mata kuliah. Yang pertama Teologi Remnan hari Selasa jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua mata kuliah Prolegomena hari Jumat jam 19.30. Jadi jika saudara mau mendaftarkan diri, saudara maupun persekutuan doa ataupun komsel saudara, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Juga sudah tersedia e-book dari kelas yang sudah selesai di kelas-kelas TOS. Ada filsafat teologi, ada eskatologi, ada kristologi, ada dasar-dasar iman Kristen, ada Christian leadership, misiologi, dan etika Kristen. Saudara bisa mendapatkannya untuk bacaan pribadi untuk memperlengkapi diri dalam pelayanan, baik di rumah maupun tempat kerja, ataupun saudara bisa memberikan kepada orang sebagai kado bagi orang yang saudara kasihi. Saudara bisa memesannya melalui nomor WA 08183040465550. Itu saja pengumumannya. Ibadah online sudah selesai. Silakan bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.